Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sugeng dalu warga masyarakat Blitar. Gimana kabarnya malam hari ini? Waduh, cuaca di wilayah Blitar, tepatnya di kawasan Gandusari, lumayan dingin ya. Tapi tidak menyurutkan semangat adik-adik siswa-siswi MI Tholabudin untuk berangkat ke Yogyakarta. Loh, nggak salah toh, malam-malam gini mau berangkat ke Jogja. Eits, gak ada yang salah atau keliru kok. Memang hari ini Rabu 12 November 2025, siswa-siswi MI Tholabudin mau berangkat berwisata ke Yogyakarta. Nah, lihat tuh, adik-adik semua sudah cakep-cakep dan rapi, lengkap dengan tas beserta bekal bawaannya guys. Yuk kita simak persiapan mereka sebelum berangkat tur ke Yogyakarta. Setelah persiapan selesai, semua siswa naik ke bus masing-masing, yang mana ada 2 armada bus yang dijadwalkan berangkat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam dan langsung berangkat menuju ke tujuan pertama, yakni menuju makam Syekh Dahlan di wilayah Jampes, Kediri. Alhamdulillah, setelah menempuh 2 jam perjalanan, kita tiba di makam Syekh Ihsan bin Dahlan. Hayo, bangun-bangun, ada yang ketiduran nih kayaknya. Bangunin dulu yuk, kita sudah sampai di tujuan pertama nih. Nah teman-teman, posisi makam dari Syekh Ihsan sendiri ada di Desa Putih, Kabupaten Kediri. Lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi Pondok Jampes di Kediri. Di samping komplek makam Syekh Ihsan bin Dahlan ini berjajar makam anggota keluarga lainnya seperti ayah dan kakeknya, dan di bagian samping pintu masuk makam berdiri musola. Mungkin beberapa bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya Syekh Ihsan bin Dahlan ini dan apa saja karomah dari Syekh Ihsan bin Dahlan? Nah, Syekh Ihsan bin Dahlan ini bernama lengkap Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Kediri, merupakan ulama kelahiran tahun 1901 Masehi. Gelar pada namanya ini sesuai dengan asalnya, yakni Kediri. Orang tua Syekh Ihsan juga merupakan seorang ulama dan petinggi pondok. Ayahnya bernama Kiai Haji Dahlan dan nama ibunya Artimah. Selain dikenal tumbuh di lingkungan yang religius, Syekh Ihsan bin Dahlan juga memiliki banyak karya karangan kitab. Salah satunya yang sangat terkenal yakni kitab Siraj At-Talibin. Kitab ini bukan hanya dikenal di Indonesia saja, namun juga dipelajari di berbagai negara, baik itu negara Islam maupun non-Muslim. Bahkan kitab ini juga menjadi salah satu kurikulum pembelajaran wajib di Universitas Al-Azhar Mesir bagi mahasiswa S2 yang menempuh studi di sana. Setelah selesai berziarah di makam Syekh Ihsan bin Dahlan di Jampes Kediri, kini saatnya semua melanjutkan rangkaian perjalanan MI Tholabudin Tur to Yogyakarta. Nah, agar perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan, gak afdol dong kalau perut masih keroncongan. Ups, ketahuan deh kalau perut kita lumayan lapar. Kita meluncur dulu menuju rumah makan ya guys, untuk kita makan malam nanti. Tapi kira-kira kita makan malamnya di mana ya nanti? Yeay, akhirnya
kita sampai di Depot Titin Mojokerto. Di Depot Titin ini fasilitas parkirnya luas, tempatnya luas, nyaman dan bersih. Depot Titin Mojokerto ini menyajikan berbagai menu masakan khas Trenggalek dengan menu andalannya lodo ayam. Selain itu, di sini juga menyediakan beberapa menu lainnya yang tak kalah nikmat di lidah pecinta kuliner pastinya. Kita intip dulu yuk, menu apa saja yang disantap malam ini oleh siswa-siswi MI Tolabudin Gandusari. Kayaknya enak-enak nih. Malam semakin larut, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Karena waktu sudah larut malam, siswa-siswi MI Tolabudin disarankan untuk tidur agar esok hari badan kita segar bugar untuk mengikuti rangkaian wisata ke Yogyakarta. Tapi ada juga yang gak bisa tidur nih kayaknya. Selamat pagi Yogyakarta. Saatnya kita sarapan ya guys. Dan kebetulan kita sudah sampai di rumah makan Balai Wukir yang beralamat di Desa Wukirsari, Cangkringan, Yogyakarta. Tepatnya di Yogyakarta Utara dan sangat pas bagi yang ingin bepergian ke arah Merapi. Rumah makan Balai Wukir spesialis mangut dan bebakaran ini menyajikan kenikmatan menu-menu yang tidak ditemukan di resto manapun, terutama mangut dan bebakarannya. Menu sarapan pagi hari ini apa ya? Pastinya lezat dan menggugah selera. Kita sarapan dulu ya guys. Setelah selesai sarapan, rombongan siswa-siswi MI Tolabudin Gandusari langsung meluncur ke tujuan wisata selanjutnya, yaitu Lavatur Merapi. Bintang dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian, sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan. Aku dan semua yang terluka karena kita.
Budin? Di mana kita? Yogyakarta. Yogyakarta. Wijaya Kusuma. Bagi pecinta wisata alam, Lavatur Merapi ini dapat menjadi salah satu pilihan terbaik saat menyambangi wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan diajak bertualang dengan mobil jenis Jeep untuk menikmati pemandangan lereng Merapi. Sekaligus kita juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang terdampak erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too, but I know you were just like me, with someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Selain menikmati pemandangan Merapi dari dekat, kita dapat mengunjungi beberapa destinasi yang terdampak oleh erupsi gunung di sini. Ada pula Bangker Kali Adem yang dijadikan tempat pemberhentian sebagai saksi dari peristiwa gugurnya 2 orang relawan. Jika langit sedang berada dalam kondisi baik, wisatawan dapat memperoleh pemandangan indah dari sini, guys. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter
to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Saking asyiknya berwisata naik jeep tadi, tak terasa matahari semakin meninggi dan perut sudah keroncongan. Tandanya waktunya makan siang nih teman-teman. Dan pilihan makan siang rombongan MI Tomabudin Gandusari, kira-kira di mana ya? Ada yang tahu? Akulah Arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku.
sudah sampai di dalam lingkaran resto nih teman-teman, yang beralamat di Tugurjo, Kokosan, Kecamatan Prambanan. Rumah makan dalam lingkaran ini bernuansa klasik seperti zaman dulu. Bagi para pecinta kuliner yang rindu dengan suasana desa, tempat ini cocok sekali untuk bernostalgia. Suasananya yang sejuk dengan lokasi di samping sawah, lengkap dengan ornamen-ornamen khas Jawa kuno, mulai dari pendopo, kursi kayu, wayang, dan lain-lain. Suasananya juga adem. Ada menu pisang goreng dan tempe mendoannya yang enak sekali dan wajib dicoba nih. Ada juga menu ayam bakar, sambal belut, sambal kencur, sambal ikan wader, jamur goreng, dan masih banyak menu enak lainnya yang menggugah selera deh. Dan tempatnya juga strategis dan hanya 5 menit dari Komplek Candi Prambanan. Kita semua sudah pada lapar nih, kita makan dulu ya. Sampean kaya lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki. Alhamdulillah, perut sudah kenyang, hati pun senang, dan pastinya tambah semangat dong kita menuju ke destinasi wisata selanjutnya, Candi Prambanan. Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9, menjulang setinggi 4 meter dengan ornamen yang mengagumkan. Kecantikan Candi Hindu ini tidak tertandingi. Candi Prambanan terletak 17 km ke arah timur dari pusat kota Yogyakarta. Kalau berbicara tentang Candi Prambanan, pasti identik dengan kisah legenda Roro Jonggrang. Dan kita sedikit belajar sejarah nih teman-teman. Kata orang-orang tua, ada patung seorang putri yang dikutuk menjadi batu di Candi Prambanan ini loh. Dahulu kala ada seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Kecantikan itu memikat seorang pangeran untuk meminangnya. Roro Jonggrang mengajukan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam sebagai penolakan halus atas pinangan tersebut. Namun Bandung Bondowoso tetap menyanggupinya. Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan makhluk halus untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Ketika 999 candi sudah berdiri, Roro Jonggrang menyuruh penduduk desa menyalakan api unggun dan menumbuk padi dengan lesung. Para jin mengira fajar telah tiba, lalu lari tunggang langgang. Bandung Bondowoso yang murka atas tipu muslihat Roro Jonggrang mengutuknya menjadi patung batu untuk melengkapi candi ke-1000. Dan sampai sekarang patung itu masih ada.
Kalau kita berwisata keluar daerah, pastinya kurang afdol dong kalau tidak belanja oleh-oleh khas daerah tersebut, ya kan? Dan pasti semua sudah gak asing lagi dengan pusat oleh-oleh Bakpia Java yang berada di jalur besar Yogyakarta Sleman, tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor KM 8 RW 3 Kalongan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari Bandara Adi Sucipto. Di pusat oleh-oleh Bakpia Java ini, selain tersedia bermacam-macam bakpia, juga tersedia produk-produk olahan lainnya yang juga bisa dijadikan sebagai pilihan oleh-oleh lainnya. Lokasinya cukup luas, terdapat fasilitas toilet, musola, dan parkirannya lumayan luas. Oke deh, kita mau shopping oleh-oleh dulu ya, untuk dibawa pulang ke Blitar nanti. Terbuang sia-sia dirimu di hatiku, sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Setelah puas berbelanja oleh-oleh tadi, tak lengkap dong rasanya ke Yogyakarta kalau belum mampir ke Malioboro. Semua pasti sudah gak asing lagi kan kalau dengar nama Malioboro ini. Malioboro sendiri adalah nama jalan yang berada di pusat kota Jogja. Salah satu keistimewaan wisata Malioboro ini adalah suasananya yang nyaman serta serba ada di Malioboro. Mulai dari oleh-oleh khas Jogja, pusat kuliner, hiburan musik, tempat nongkrong yang nyaman, serta masih banyak lainnya. Kita bisa menyusuri kawasan Malioboro ini dengan berjalan kaki sambil menikmati suasana hangat kota Jogja. Salah satu waktu yang tepat untuk berkunjung ke wisata Malioboro ini mulai sore atau malam hari. Menjelang sore, kawasan wisata Jalan Malioboro mulai ramai didatangi warga dan wisatawan. Rombongan siswa-siswi MI Tolabudin Gandusari Tur to Yogyakarta pastinya tak lupa dong mengabadikan momen-momen membahagiakan di titik nol Yogyakarta ini dengan berfoto-foto selfie atau membuat kreasi video. Dan pastinya tak lupa memilih dan membeli oleh-oleh cenderamata khas Yogyakarta. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring nadaku kehilanganmu. Berintis sendiri di telaga kota malam, kini telah jaga tak kembali. Sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Blitar, kami mampir dulu di rumah makan Haji Andi yang berlokasi di Tegalmas, Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten untuk makan malam. Rumah makan Haji Andi ini menyajikan beragam menu prasmanan. Pilihan menu makanannya enak-enak dan menggugah selera, terutama menu sop ayamnya yang kaya akan rempah-rempah. Pelayanannya baik dan ramah, didukung
didukung dengan live music, sangat cocok menjadi pilihan untuk istirahat rombongan dan keluarga. Selain itu, ada musola dan toilet umum. Tempatnya luas dan bersih. Recommended banget deh buat yang ingin singgah dan mencoba makanan khas Klaten. Terang lampu kota tak lagi sama. Alhamdulillah, semua destinasi wisata MI Tholabudin Gandusari Turtu Yogyakarta sudah kita kunjungi. Saatnya kita melanjutkan perjalanan pulang ke kota kelahiran tercinta Blitar. Walau mungkin mulai terasa capeknya ya, namun pikiran kita kembali fresh, pengetahuan bertambah, dan hati pun sudah pasti senang dong. Terima kasih untuk keluarga besar MI Tholabudin Gandusari, Wijaya Kusuma Tour and Travel, Sabu Jagat Video Production, dan seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya MI Tholabudin Gandusari Tour to Yogyakarta. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.